Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik dan kita selalu percaya bahwa hidup kita selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, hari dalam pekan biasa ke-33. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang jadi narasumber kita hari ini, Romo Albertus Adi Wenanto Widyasworo. Kita sapa Romo Wenan terlebih dahulu. Romo, apa kabar? Halo Bu Gio, selamat jumpa. Baik, saya lagi di rumah sakit sambil praktek ya, nggak apa-apa ya. Kita sharing Oase Rohani Iya. Katolik hari ini. Iya, luar biasa Romo. Terima kasih Romo Wenan di sela kesibukannya praktek sebagai dokter juga masih sempat untuk menjumpai dan menyapa para pemirsa Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah bersama-sama kita mengawali perjumpaan pada kesempatan kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu saat ini hadir di hadirat-Mu. Kami mencintaimu Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami mohon agar Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan di dalam hati kami, agar dalam tingkah laku sehari-hari kami meneladan Putramu Yesus Kristus. Biarlah dalam perjumpaan kali ini kami mendapatkan banyak inspirasi yang menguatkan kehidupan kami, agar kami dapat melihat Engkau dalam perkara-perkara kecil sekalipun dalam kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena semua orang hidup bagi Dia. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar satu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu,
Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita tanggapinya dengan mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Sahabat Bait orang pengantar Injil. rohani Katolik, marilah kita sekarang siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Rom. Haleluya, 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 haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Bagaimanakah sekarang? Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat yang menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita pada hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan inspirasi iman atau renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silakan, Romo. Baik, saudara-saudari terkasih dan Ibu Gio, kita akan mulai dari bacaan pertama dulu ya. Bacaan pertama itu diambil dari Wahyu 11 ayat 4 sampai 12. Kita tahu dan memahami bahwa kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan makna-makna metafora yang dalam pendekatan tertentu bicara tentang akhir zaman. Tapi dalam pendekatan yang lain bisa bicara tentang bagaimana iman kita berjalan sampai kita selesai menjalani peziarahan di dunia ini. Jadi kita tahu akhir zaman itu ada dua, yaitu akhir zaman secara umum di mana Tuhan itu kembali lagi ke dunia, menjemput kita kedatangan kedua kali, dan akhir zaman yang sifatnya pribadi, yaitu bagaimana ketika kita sudah selesai berziarah di dunia ini dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tapi kita akan bicara pelan-pelan ya, karena kitab Wahyu itu bukan kitab yang sederhana. Saya akan memulai dari apa yang disampaikan Yohanes tentang kedua saksi Allah yang disampaikan dalam kitab Wahyu. Dikatakan kedua saksi Allah ini adalah pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa, bahkan pribadi yang memiliki sifat-sifat ilahi. Dikatakan mereka seperti pohon zaitun dan kedua kaki dian, berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kalau ada orang yang mau menyakiti mereka, keluar api dari mulut mereka dan membinasakan semua musuh mereka. Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, ketika kita bicara tentang kedua saksi ini mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan, kita ingat bagaimana Elia ya, kekuatan Elia, Nabi Elia yang menutup langit. Lalu dikatakan demikian pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Kita ingat bagaimana ini adalah kuasa Nabi Musa. Jadi kita bisa melihat bahwa dua pribadi ini diberi kuasa Allah, kuasa Elia dan kuasa Musa. Nah, tapi ada kelanjutan yang lagi. Apabila kedua nabi ini atau kedua pribadi ini sudah selesai menyelesaikan kesaksiannya, ada binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa, dan kaum melihat mayat mereka selama 3,5 hari lamanya. Setelah 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, lalu mereka bangkit, dan orang-orang menjadi sangat takut. Kita bisa melihat dari sudut pandang tertentu ini adalah perjalanan bagaimana Tuhan menyelamatkan, mencoba menunjukkan kuasa-kuasanya kepada bangsa-bangsa pilihannya. Kita lihat ada Musa, ada Elia, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Itu menunjukkan bagaimana secara kronologis Allah itu menunjukkan bahwa ia hadir dalam setiap kehidupan manusia sampai akhir zaman. Dan oleh karena itu, saya akan melakukan pendekatan yang kedua. Artinya saya nggak akan bicara tentang pendekatan akhir zaman secara umum, tapi saya lebih suka untuk melihat kitab Wahyu ini dengan metode pendekatan bagaimana perjalanan hidup kita itu mengenal Allah sampai pada akhirnya kita selesai menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Saya mulai dari ini ya. Saya akan mengawali dengan pernyataan ini. Manusia pada dasarnya itu adalah makhluk yang senantiasa mencari Tuhan. Kita itu punya ingatan akan Allah. Menurut Santo Agustinus, salah satu ciri manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia itu punya kerinduan
dan ingatan akan Allah untuk terus mencari di mana Allah berada. Kalau kita ingat panggilan Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Artinya kita ini pada dasarnya adalah makhluk-makhluk surgawi yang mengalami persekutuan erat dengan Allah di surga, lalu datang ke dunia, dan nanti dalam perjalanan di dunia ini akan sampai pada akhirnya, lalu kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, selama kita ada di dunia ini, ingatan-ingatan persatuan kita dengan Tuhan itu selalu membuat manusia rindu untuk mencari Tuhan terus-menerus. Dan tuntunan yang diberikan Tuhan adalah tuntunan dalam pendekatan kitab Wahyu adalah tuntunan yang sifatnya ilahi, adalah tuntunan yang mau menunjukkan bahwa manusia itu disertai oleh Allah, disertai oleh kekuatan Allah, disertai oleh perlindungan-perlindungan Allah. Oleh karena itu, ketika dalam perjalanan iman ya, aku ini merindukan sesuatu dalam hidupku. Aku mencari Tuhan melalui hal-hal yang aku anggap bisa memenuhi kerinduan-kerinduanku akan Allah. Misalnya relasi-relasi dengan orang-orang, eh, kepenuhan kebutuhan hidup, mencari uang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua tidak membuat relasiku dengan Allah itu sampai pada kepenuhan. Nah, kitab Wahyu melalui nubuat Nabi Yohanes atau Rasul Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyediakan perlindungan, kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengenal Allah melalui pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena manusia pada dasarnya makhluk surgawi seperti yang tadi saya sebutkan dalam panggilan Yeremia ya, kita ini memiliki ingatan akan Allah. Nah, ingatan akan Allah itu akan difasilitasi oleh Tuhan melalui tuntunan-tuntunan tangannya dalam kehidupan kita. Kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan penyertaan tangan Tuhan, bisa jadi itu yang dimaksudkan oleh dua pribadi ilahi itu, bagaimana Allah menyertai kita melalui kekuasaan Elia dan kuasa Musa. Tapi kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, penyertaan Tuhan itu tidak selalu kita rasakan secara utuh. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Jadi perjalanan iman yang sifatnya terlihat jelas, kadang terlihat kabur, terlihat samar-samar, itu adalah dinamika yang biasa dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu hadir. Dalam kitab Wahyu, tadi seperti yang sudah disampaikan Yohanes, Allah itu menyertai manusia melalui kuasa-kuasa ilahinya seperti dua pribadi yang disampaikan oleh Yohanes, yang punya kekuatan Elia yang mampu menutup langit, atau kekuatan Musa yang mampu mengubah air menjadi darah. Itu adalah kekuatan ilahi, penyertaan ilahi dalam hidup kita. Meskipun demikian, dalam hidup kita tidak senantiasa merasakan itu. Dikatakan bahwa apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian, yang ada binatang yang muncul dari jurang maut yang akan memerangi mereka. Kita bisa melihat itu sebagai sifat kedagingan kita. Jadi dalam diri kita itu ada kita bisa menyebutnya sebagai dualisme ya. Yang satu sifat kealahan, yang satu sifat kedagingan kita. Sifat kealahan Allah itu adalah yang kudus, yang murni, yang memiliki kuasa-kuasa. Tapi sifat kedagingan itu mematikan kuasa-kuasa Allah, di mana mengalahkan serta membunuh mereka, mengalahkan dan membunuh sifat-sifat kealahan dalam diri kita. Tetapi kita tahu pada akhirnya di ujung nanti kuasa Allah akan tetap menang. Kenapa? Karena kita pada akhirnya akan meninggalkan kemah kita yang fana. Dikatakan, tetapi setelah 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu sehingga mereka bangkit. Titik ini adalah titik di mana ketika kita sudah selesai menyelesaikan peziarahan hidup di dunia. Selama kita hidup, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, dua pribadi ilahi tadi ya, yang punya kuasa Allah, dan binatang yang merupakan sifat
sifat kedagingan manusia akan terus-menerus bertempur. Kadang pribadi ilahinya mati, kadang pribadi ilahinya menang. Itu akan terus bertempur, akan terus-menerus bertempur. Tapi yang Tuhan minta dari kita adalah kita tetap setia berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada saatnya nanti kalau kita tetap setia bersama Kristus, semua orang akan mendengar suara yang nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu mereka naik ke langit, diselubungi oleh awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka ini berarti kedagingan yang kita tinggalkan di dunia ini akan kita tinggalkan, dan kita akan sepenuhnya bersatu dengan keilahian Kristus menuju ke surga. Oleh karena itu, saya akan tunjukkan hal-hal praktis apa itu kedagingan yang Iya, mematikan sifat keilahian Allah. Biasanya ada 3. Yang pertama, kelekatan terhadap masa lalu, peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kekhawatiran akan masa depan. Dan yang ketiga, kesulitan untuk mengampuni. Keilahian Allah dalam kehidupan orang Kristiani itu terpancar dari pengakuan akan iman bahwa Yesus menjadi juru selamat kita. Kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, dia menjadi Tuhan akan masa lalu kita, masa saat ini, dan masa depan. Pribadi-pribadi yang masih terikat akan peristiwa-peristiwa di masa lalu sulit eh, beranjak dari kepahitan peristiwa di masa lalu, atau khawatir dengan hal di masa depan, atau tidak mampu memaafkan. Itu adalah binatang-binatang yang mematikan pribadi ilahi itu, keilahian Allah yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika seseorang dalam sakratul maut, 3 hal inilah yang harus dikalahkan. 3 hal inilah yang harus dilingkupi oleh keilahian Allah melalui sakramen perminyakan iya kan. orang sakit. Jadi Romo akan bicara, dengan kuasa yang diberikan Allah kepadaku, aku akan menghapuskan kekhawatiran masa lalumu, penyesalan di masa lalu, kekhawatiran di masa depan, dan menghapuskan seluruh dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seketika itulah muncul suara dari surga, naiklah kemari. Pribadi ini dalam sakratul maut yang terbebas dari binatang yang mematikan kuasa ilahi. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap binatang-binatang yang mematikan keilahian-keilahian dalam diri kita. Pertama, kelekatan di masa lalu atau penyesalan di masa lalu, kekhawatiran di masa depan, dan ketidakmampuan untuk mengampuni sesama. Kurang lebih itu dari pendekatan kitab Wahyu yang saya gunakan adalah metode untuk melihat bagaimana pribadi Allah dan pribadi daging bergumul dalam diri kita sampai kita selesai melakukan peziarahan di dunia ini. Bukan pendekatan tentang eskatologis dunia pada umumnya. Itu Iya, Ibu Gio dan teman-teman iya. OS. Ya baik, luar biasa. Terima kasih Romo Wenan untuk penjelasannya, untuk apa inspirasi iman yang sudah diberikan tentang penjelasan pribadi dalam kitab Wahyu tadi ya Romo ya, metafora 2 pribadi yang melambangkan sifat kedagingan dan sifat pribadi ilahi dalam diri kita ya Romo. Dan tadi juga eh, satu apa pengetahuan yang sangat menarik Romo, ya rahmat yang begitu mengagumkan ya Romo dari sakramen perminyakan orang sakit yang dapat em, yang dapat melepaskan seseorang dari kelekatan terhadap masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan kemampuan untuk mengampuni ya Romo ya, Ya, untuk setiap peristiwa atau sesama yang mungkin pernah membuat kesalahan dalam hidup mereka. Baik, terima kasih Romo Wenan atas inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama ini. Semoga kita dikuatkan dan kita selalu yakin bahwa selalu ada penyertaan ilahi dalam setiap tantangan hidup kita ya Romo ya.
Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali nanti bincang-bincang kita di sesi kedua. Sebelumnya kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan perbincangan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Diosesan Albertus Adiwenanto Widyasworo dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi untuk para sahabat yang ingin memberikan masukan, sharing iman, maupun saran dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Romo Wenan. Setelah tadi di sesi pertama kita sudah banyak dicerahkan nih Romo dari Kitab Wahyu. Di sesi kedua ini silakan Romo, renungan iman apa yang hendak disampaikan untuk kita. Baik Ibu Gio dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Dalam sesi pertama kita tadi sudah sampai di titik di mana pada akhirnya manusia dilepaskan dari kedagingan dari binatang-binatang yang mematikan sifat keilahian kita selama kita hidup di dunia. Ketika kita sudah selesai dengan peziarah di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan dilepaskan dari binatang-binatang itu dan menjadi satu dengan pribadi ilahi. Nah, di bacaan Injil ternyata tidak semua orang itu langsung paham apa yang terjadi sebenarnya ketika jiwa itu sudah selesai dengan perjalanan di dunia ini. Kita lihat ya, ada orang-orang Saduki. Orang Saduki itu adalah golongan agama tradisi Yahudi yang tidak mengakui adanya kebangkitan ya. Berbeda dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang percaya akan adanya kebangkitan, orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan. Oleh karena itu, mereka itu bertanya kepada Yesus, entah maksudnya untuk menguji atau entah maksudnya emang ingin mendapatkan pengetahuan lebih lanjut lagi. Mereka bertanya kepada Yesus demikian, Guru, Musa menulis untuk perintah bagaimana kalau orang-orang yang meninggal dia menikah gitu ya, tapi dia tidak memiliki anak dan otomatis saudaranya itu kan harus menikahi istrinya itu untuk melanjutkan keturunan saudara laki-lakinya. Nah, dalam tradisi Yahudi ini namanya tradisi Yibum atau Levirat. Jadi Yibum atau Levirat ini adalah sebuah tradisi perkawinan Yahudi gunanya untuk meneruskan keturunan dari seorang laki-laki. Jadi kalau tidak punya anak ya keturunannya kan akan terputus sehingga garis keturunan itu harus dipenuhi oleh saudara laki-lakinya yang lain. Itu biasa disebut hukum Levirat. Nah, orang-orang Saduki ini berpikir bahwa hukum-hukum yang ada di dunia itu masih berlaku ketika seseorang sudah selesai dengan kehidupan di dunia ini atau ketika jiwa sudah berada kesatuannya dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa apa yang terikat di dunia seperti ikatan perkawinan secara khususnya hukum Levirat ini akan menjadi masalah ketika seseorang udah masuk gitu ya ke dalam keilahian Allah untuk selamanya atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus mengatakan bahwa apa yang dipikirkan orang Saduki itu adalah sama sekali salah. Karena ketika jiwa sudah sampai bersatu dengan Allah, tidak ada lagi cinta yang melebihi dari cinta jiwa kepada Tuhan. Dan jatuh cintanya manusia kepada Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan jatuh cintanya manusia kepada manusia. Oleh karena itu, cinta manusia kepada manusia atau cinta kepada lelaki kepada perempuan pada umumnya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami seseorang jiwa yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan Tuhan mengatakan bahwa dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan Tuhan menggarisbawakan sesuatu yang luar biasa sebab
Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lalu Tuhan menegaskan lagi bahwa Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Artinya kehidupan yang kita alami nanti setelah jiwa selesai dengan peziarahan di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang hukum-hukum dunia, hukum-hukum yang dipercaya manusia atau yang merupakan aturan-aturan manusia itu tidak lagi berlaku di hadapan Allah. Itu adalah salah satu petunjuk di mana Allah memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana jiwa setelah kesudahan ini adalah sesuatu yang sangat baru yang mungkin tidak pernah bisa dibayangkan ketika jiwa berada di dunia. Seperti Paulus mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang akan Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang yang mengasihinya, kan gitu ya. Oleh karena itu, jiwa ketika sudah bersatu dengan Tuhan, itu mengalami cinta yang sama sekali berbeda dengan cinta yang dialami ketika di dunia. Nah, lalu apa yang mau ditarik dari bacaan Injil ini? Ketika tadi dalam sesi pertama saya bicara bahwa pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang memiliki ingatan akan Allah. Manusia pada dasarnya itu terus-menerus mencari Allah dalam dunia ini. Karena Allah itu adalah kasih, ya. Manusia itu dalam arti tertentu memandangnya sebagai cinta, ya, sebagai cinta yang akan mereka temui di dunia. Jadi jatuh cinta kita di dunia, jatuh cinta kecil, ketertarikan kita kepada ciptaan, dalam bahasa yang teknisnya, itu merupakan proyeksi yang tidak sempurna dari jiwa yang mencari cinta yang sesungguhnya, cinta yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil yang ada kaitannya dengan bacaan pertama, kita ini diajak dalam kehidupan ini untuk terus-menerus ingat bahwa kehidupan di dunia ini pada akhirnya pasti akan berakhir. Semua cinta yang tampaknya begitu sempurna, bahkan yang digambarkan cinta perkawinan yang paling sempurna sekalipun, suami istri yang sangat ideal sekalipun, pada akhirnya pasti akan berpisah. Pada akhirnya suami dan istri secara pribadi masing-masing akan mempertanggungjawabkan dengan pengadilan kerahiman Tuhan ketika mereka sudah menyelesaikan peziarahannya di dunia ini. Dan ketika mereka di surga, mereka menjadi saudara-saudari anak-anak Allah. Oleh karena itu, level cinta manusia itu harus beranjak, harus meningkat. Misalnya suami istri atau pasangan hidup yang selama ini tertarik satu sama lain karena kasih manusiawi, misalnya daya tarik, oh dia itu cantik, aku jatuh hati kepadanya. Oh pria ini bertanggung jawab, pria ini mau usaha, pria ini uangnya banyak misalnya, tertarik karena hal-hal yang sifatnya manusiawi. Pada perjalanan hidupnya harus mulai meningkatkan dan mengarahkan cintanya kepada cinta ilahi, di mana mereka berdua, pasangan suami istri, itu harus melihat Allah yang hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga suami tidak mudah sakit hati kepada istri, istri tidak mudah sakit hati kepada suami. Itu kalau konteksnya pernikahan. Kalau konteks yang lain, misalnya cinta kepada harta benda, itu sudah lebih jelas lagi, karena dalam perumpamaan yang lain, Tuhan juga berkata, uangmu yang banyak itu, hartamu yang banyak itu, mau engkau kemanakan kalau engkau mati? Engkau membangun lumbung begitu banyak ya untuk menyimpan gandum-gandummu, tapi ketika hari ini juga jiwamu akan aku ambil, mau engkau kemanakan harta-hartamu itu? Karena harta di dunia pasti akan hilang oleh pencuri atau lapuk atau dimakan ngengat kan seperti itu. Nah, oleh karena itu terkait dengan bacaan satu dan bacaan dua, yang mau kita kristalisasi atau diintisarikan adalah pertama, perjalanan hidup manusia pasti akan berakhir.
Tapi meskipun perjalanan hidup manusia akan berakhir, cinta Tuhan itu tidak pernah berakhir. Bahkan dalam kehidupan yang fana ini, Tuhan terus-menerus menawarkan cintanya kepada kita. Bahkan setelah kita selesai dengan peziarahan di dunia ini, Tuhan mempersatukan kita dengan cintanya yang sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sadar bahwa nanti ketika kita sudah selesai dalam peziarahan dunia ini, kita sudah menang melawan kedagingan kita akan bersama-sama dipersatukan dalam keluarga besar kerajaan Allah bersama malaikat dan saudara-saudari kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang hidup, bukan orang mati, tetapi kehidupan kekal anak-anak yang hidup di hadapan Tuhan. Begitu Ibu Gio dan saudara-saudari sahabat Oasa Rohani Katolik, dari sesi kedua ini yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Iya, baik. Terima kasih Romo Wenan untuk semua yang sudah diberikan Romo untuk kita semua di sesi kedua. Jadi kita diingatkan kembali ya Romo bahwa perjalanan hidup manusia pasti akan berakhir dan nantinya akan dipersatukan dalam keluarga besar kerajaan Allah ya Romo ya. Romo, ini saya jadi teringat juga itu seperti halnya dalam doa aku percaya gitu Romo ya, dalam pengakuan iman kita itu kan di akhir juga ada dinyatakan iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal seperti itu ya Romo ya. Nah Romo, apakah ada saran praktis untuk kita umat Katolik itu gimana sih Romo supaya kita bisa mencapainya Romo? Baik, untuk saran praktisnya adalah saya akan mencoba memberikan kepada Anda pendekatan dari Santo Yohanes Salib, ya. Santo Yohanes Salib itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melepaskan semua yang ada di dunia ini. Nah, tetapi suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang hartanya sangat banyak kepada Santo Yohanes Salib. Santo Yohanes Salib ini mengajarkan untuk melepaskan tidak terikat terhadap semua ciptaan, tapi senantiasa mengarah kepada Sang Pencipta. Dia bilang jangan sampai jatuh cinta kepada ciptaan, tapi carilah jatuh cinta kepada yang menciptakan. Bahkan karunia-karunia rohani seperti karunia rahmat penyembuhan, karunia untuk vision melihat masa depan, Yohanes Salib mengatakan lepaskan itu semua, kembalikan kepada Tuhan. Nah, suatu ketika datang seorang ibu ke Santo Yohanes Salib dan mengatakan bagaimana dia harus melepaskan diri dari seluruh hartanya yang banyak ini. Lalu Santo Yohanes Salib dengan sangat bijaksana mengatakan demikian. Kalau kamu tidak mampu melepaskan semua itu, cukuplah kamu untuk tidak terikat kepadanya. Tidak terikat terhadap harta-harta yang ada di dunia. Seandainya kita punya suami atau punya istri, ya kita tidak melepaskan suami atau istri kita. Kita mencintai tapi tanpa terikat. Seandainya seseorang punya harta yang banyak, kita tidak terikat dengan harta yang kita miliki itu karena menyadari bahwa semuanya adalah pemberian Allah. Artinya, Santo Yohanes Salib mengajarkan untuk meskipun kita memiliki, kita tidak melekat kepadanya, sehingga kita tahu ketika kita sudah selesai dengan peziarahan di dunia ini, kita bisa mengatakan selamat tinggal kepada yang kita miliki di dunia ini dan menyambut rahmat yang jauh lebih besar yang ditawarkan Allah kepada kita dengan persatuan jiwa dengan cinta abadi selamanya. Ya, baik, terima kasih Romo Wenan. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Romo Wenan dapat senantiasa meneguhkan kita dan membuat kita selalu percaya Romo ya akan adanya kehidupan yang indah dan mulia yang Tuhan sudah sediakan ya Romo setelah peziarahan kita di dunia. Iya. Romo, dari sesi pertama dan kedua ini apakah ada poin kesimpulan atau benang merah yang hendak Romo sampaikan? Baik, poin dari sesi pertama adalah kita menyadari bahwa dalam diri kita itu ada sifat ilahi dan sifat kedagingan. Sifat ilahi dan sifat kedagingan itu terus-menerus bertempur selama kita hidup. Tapi selama kita terus mengarahkan hati kepada Kristus, mengarahkan hati kepada Tuhan, pada akhirnya keilahian itu menang. Karena kita sudah menyelesaikan perjalanan hidup ini sebagai anak-anak Allah. Dari sesi kedua, kita menyadari
bahwa kita tidak melekat kepada apa yang kita miliki, karena kita tahu apa yang melekat di dunia itu akan kita tinggalkan, dan kita akan menjalani kehidupan baru sebagai anak-anak Allah setelah jiwa selesai menjalani peziarahannya di dunia ini. Ya, amin. Terima kasih Romo Wenan untuk renungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah kita menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Baik, saudara-saudari, marilah kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kerahiman, kami percaya kami anak-anak-Mu ini senantiasa Engkau sertai dengan kemurahan-Mu setiap hari. Kami mohon kiranya Engkau menuntun langkah kami, menjaga hati kami agar tetap senantiasa terarah kepadamu. Dalam perjalanan di dunia yang tidak mudah ini, biarlah kami terus merindukan-Mu setiap saat. Mulai pelan-pelan tidak terikat dan tidak melekat terhadap apa yang kami miliki, dan tidak mudah melekat terhadap cinta-cinta akan ciptaan, tetapi senantiasa mencintai Engkau, Sang Pencipta, yang senantiasa merindukan hati kami untuk bersatu dengan Engkau selamanya. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk hari ini, untuk sepanjang hari, untuk kehidupan kami, agar kami dapat menemukan Engkau dalam segala hal. Tuhan beserta kita Sekarang sekarang dan dan selama-lamanya. selama-lamanya. Berkat Allah hadir, hidup, dan senantiasa menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Wenan dan juga terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.